Jadi kita lanjutkan lagi di materi robotika, yaitu tentang manipulator standar. Ada beberapa manipulator standar yang digunakan untuk industri dan beberapa namanya yaitu ada 5 buah tipe gitu. Jadi manipulator itu kan tadi sudah disebutkan sebelumnya bahwa sesuatu yang memanipulasi apa gitu nantinya. Jadi yang pertama itu manipulatornya disebut dengan Cartesian, yang kedua cylindrical, spherical, skara, dan articulated. Ini gabungan antara translasi dan rotasi. Biasanya gabungan antara tiga seperti ini. Semuanya tiga. Kita mulai dulu dari yang Cartesian, yaitu gabungan antara ya prismatik, prismatik, dan prismatik. Jadi intinya adalah ini menggabungkan tiga buah prismatik joint yang bergerak secara translasi di sumbu X, Y, Z saja gitu. Jadi nanti pergerakannya ya linier gitu, tidak ada rotasinya. Seperti ini. Jadi contohnya ini yang pertama di sumbu, misalkan sumbu apa ini? Y-nya, lalu ini sumbu X-nya, dan ini sumbu Z-nya. Seperti itu. Ini yang biasa digunakan untuk 3D printing juga seperti ini. Ini termasuk Cartesian karena bergeraknya hanya di sumbu Cartesian X, Y, Z. Lalu yang kedua itu tipe cylindrical. Ini gabungan antara satu buah rotasi dan ya revolute dan dua buah prismatic joint. Jadi di dasarnya itu yang akan berotasi, sedangkan yang di atasnya itu yang akan memanjang dan yang mencapai radius pada sumbu X, Y-nya gitu. Jadi di sini yang di atas ini yang akan menggapai ke ketinggiannya, sedangkan untuk yang ini nanti kalau dirotasi dia akan menggapai ke sumbu X, Y-nya seperti itu. Ini disebut dengan cylindrical karena daerah yang akan digapainya nanti bentuknya akan seperti silinder, seperti ini. Lalu spherical atau bola itu gabungan antara revolute, revolute, dan prismatic. Jadi yang pertama ada yang berotasi dulu, lalu dihubungkan dengan yang berotasi juga, hanya berotasinya itu berbeda. Jadi di sini bukan yang bergeraknya itu jadi geraknya seperti ini. Jadi kalau ini di tangan saya berarti ini bentuknya seperti ini, bukan mengulir gini lagi gitu. Ini simbolnya agak berbeda karena ada sebuah plat lagi di sini. Ini yang menandakan bahwa sudut yang akan bergeraknya itu adalah plat itu gitu. Jadi nanti mirip dengan lengan robot ini. Nantinya dia bergerak seperti ini, lalu di atasnya itu seperti tangan saya yang ke atas dan ke bawah seperti ini. Nanti bisa diputar-putar. Lalu untuk mencapai lebih jauhnya dihubungkan di akhirnya itu dengan prismatic joint yang bergerak secara translasi. Ini nanti akan menentukan seberapa besar radius yang akan dicapainya. Lalu ada tipe skara disebutnya. Ini juga termasuknya revolute, revolute, dan prismatic, tapi sistemnya berbeda gitu. Jadi yang pertama dia berotasi di dasarnya, lalu terhubung dengan sesuatu yang berotasi juga di depannya. Jadi tangannya yang ini itu seperti lengan saya yang berotasi, tapi nanti di depannya berotasi juga. Lalu ada yang ke sumbu X dan Z. Ya, Z bukan X dan Z, gitu, ke sumbu ke bawah. Ini biasanya untuk yang menanggulangi daerah capaiannya itu hanya di bidang X, Y saja, tapi untuk memindahkan misalkan gitu. Atau misalkan untuk meneteskan sesuatu, memberikan sebuah bahan tertentu, misalkan mencampur menggunakan dengan robot gitu nantinya. Seperti itu. Jadi ini kuncinya itu adalah hanya dirotasi pada bidang X, Y. Nah, untuk yang articulated ini adalah semuanya rotasi. Jadi revolute, revolute, dan revolute. Jadi rotasi pada bidang X, Y, dan Z. Jadi ini mirip dengan yang sebelum-sebelumnya. Yang pertama dasarnya dia bisa bergerak, berotasi pada sumbu Z. Lalu setelah itu disambung dari ujung ini itu yang hanya bisa maksudnya rotasinya itu hanya ke arah
ya arah ke atas saja gitu maksudnya. Jadi rotasinya itu ada 2 buah, tapi nanti dia bisa menggabungkan sudut-sudutnya itu untuk mencapai sesuatu gitu. Jadi ini yang membedakan itu di sini ada 2 buah rotasi yang sama. Seperti itu. Nah, untuk materi kali ini cukup sekian.